Selamat pagi Bante. Ya, selamat pagi Bondami. Pak Rianto. Ya, baik. Bante, kali ini saya ingin menanyakan beberapa hal. Ya. Ini sebetulnya pertanyaan yang diambil dari kolom komentar di YouTube Buddha Dhamma Indonesia, Bante. Iya, benar ya. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang sudah nanyakan secara langsung tapi di kolom komentar Dan YouTube. tidak dijawab. Iya. Karena dengan keberadaan waktu yang tidak Benar. ada, Iya, itu, Bante. maka tidak dijawab dengan tulisan. Ya, makanya sekarang ini akan ditanyakan kembali, Bante. Oh iya, baik. Salah satu Ya. pertanyaannya Bante yang diambil dari kolom komentar YouTube tersebut, misalnya Bante seperti ini. Apakah orang yang hidupnya berumah tangga, Bante, kemudian juga makan daging non-vegetarian begitu, Bante, apakah Iya. juga bisa untuk mencapai pembebasan, Bante? Iya. Jawabannya sebenarnya sangat sederhana, memungkinkan bisa. Itu ya, Bante. Walaupun seseorang itu berumah tangga dan juga masih memakan daging non-vegetarian, tetapi masih bisa memungkinkan terbebaskan. Oh, Dan memang kalau kita perhatikan, kalau dalam kehidupan sekarang kita tidak tahu, tetapi dalam literatur kita bisa melihat berbagai bukti, referensi di mana banyak siswa Sang Buddha yang mereka bukan seorang biku, bukan seorang pabajita, tapi berumah tangga juga, Bante. Betul, mereka berumah tangga, tetapi mereka bisa mencapai kesucian, mencapai pembebasan. Dan memang secara umum mereka biasanya pembebasan yang mereka peroleh biasanya adalah sampai pencapaian yang ketiga anagami. Anagami, Bante, ya. Karena dalam Buddhis kan ada 4 tingkatan kan. Benar, Bante. Jadi sebelum secara total itu terbebaskan, maka yang pertama adalah mencapai kesucian Sotapanna. Sotapanna. Yang mana dengan pencapaian tersebut 3 belenggu itu dihancurkan. Apa saja itu, Bante? Jadi 3 belenggu itu adalah keraguan-raguan terhadap termasuk pencapaian itu sendiri. Kemudian ada yaitu Sakaya Didi, adalah pandangan bahwa ada aku, ada self, itu juga dihancurkan. Jadi pandangannya dihancurkan. Dan juga ada Silabata Paramasa, yang itu adalah kemelekatan yang berkenaan dengan aturan, ritual, dan upacara seperti itu sebagai jalan yang membawa kepada pembebasan. Itu dihancurkan. Dan untuk pencapaian Sotapanna ini pada zaman Sang Buddha banyak rumah tangga yang mereka mencapai kesucian Sotapanna. Termasuk misalnya ada pada zaman Sang Buddha ya, ada Anathapindika, ya. ada Wisaka, ada Raja Bimbisara. Nah, mereka mencapai kesucian Sotapanna. Dan bahkan ada juga yang mencapai tingkatan yang lebih tinggi, yaitu Sakadagami. Itu adalah bagaimana seseorang selain menghancurkan 3 belenggu tadi yang tadi telah disebutkan, ada 2 belenggu lainnya yang dilemahkan, belum dihancurkan, yaitu belenggu berkenaan dengan kebencian, Biyapada, dan juga belenggu dengan berkenaan dengan keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi, Kamaraga. Ya, seperti semacam ingin katakan berhubungan seksual lainnya suami dan istri, itu sudah dilemahkan bagi seorang Sakadagami. Tapi belum dihancurkan itu, Bante, hanya belum dilemahkan. dihancurkan, baru dilemahkan saja. Dan itu oleh para berumah tangga, mereka yang hidup masih menikah juga, itu mereka sudah bisa menghancurkan, maksudnya sudah bisa dicapai pencapaian Sakadagami. Ada juga bahkan ketika 5 ini telah dihancurkan, 5 belenggu ini. Jadi selain 3 belenggu yang pertama, ada juga 2 belenggu yang tadi adalah Vyapada dan juga Kamaraga. Itu dihancurkan bahkan oleh seorang rumah tangga. Dan itu adalah pencapaian anagami. Anagami ya, Bante, ya. Hanya saja memang untuk yang mencapai anagami ini, walaupun hidup berumah tangga, mereka sudah tidak menikah. Artinya sudah tidak punya hubungan. Maksudnya tidak punya keinginan untuk menikmati lagi kesenangan indrawi layaknya sebagai suami dan istri. Mereka sudah tidak ada. Karena Kamaraga itu sudah dihancurkan. Nah, sehingga mereka walaupun hidup berumah tangga, tapi mereka tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri. Nah, itu adalah anagami, dan pada zaman Sang Buddha banyak. Seperti misalnya ada seorang berumah tangga bernama Cita. Ya, Cita Gahapati, berumah tangga Cita. Kemudian juga termasuk Wisaka yang laki-laki bukan perempuan. Yang perempuan itu. Yang dulu ketika
istrinya masih sebagai istri, belum menjadi bikuni, adalah Damadina. Nah, jadi setelah jadi bikuni disebut bikuni Damadina, itu adalah mantan istrinya. Nah, Visakha ini juga mencapai kesucian anagami. Nah, tetapi ada juga, tapi sedikit orang sebagai hidup bukan sebagai biku, tapi mencapai kesucian arahat. Seperti contoh adalah Suddhodana, Raja Suddhodana. Kemudian ada juga namanya Menteri Santati. Mereka mencapai kesucian arahat. Hanya saja tentu karena mencapai kesucian arahat, ya jelas mereka sudah seperti anagami kan, sudah tidak menikmati kesenangan indrawi gitu kan. Tapi intinya adalah memungkinkan ketika hidup berumah tangga, sampai kalau dia masih menikah itu berarti sampai Sotapanna dan Sagadagami. Tapi kalau sudah anagami apalagi arahat, mereka sudah tidak seperti rumah tangga lainnya yang masih menikmati kesenangan indrawi. Dan bagaimana dengan yang non vegetarian? Sebenarnya kan pembebasan di sini kan sebenarnya terbebasnya seseorang dari pikiran yang buruk, pikiran yang negatif, pikiran yang sebenarnya tidak bermanfaat, yang berakar dari keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Tadi belenggu-belenggu yang disebutkan sebenarnya juga berakar dari 3 ini, keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Pertanyaannya adalah apakah seorang yang makan daging, kotoran batin bisa dihancurkan? Ya tentunya sangat memungkinkan. Selama dia makan daging, itu bukan karena dia punya keinginan untuk membunuh, kemudian meminta orang lain untuk membunuh, kemudian dia itu makan dengan keserakahannya. Kalau dia hanya makan sekedar untuk melangsungkan hidup, dan dia melihat bahaya dari kotoran batin yang muncul dari makanan, ya daging itu hanya sekedar makanan, bukan sebagai objek untuk memuaskan nafsu inderanya, bukan sebagai cara untuk dia itu supaya bisa membunuh banyak makhluk yang lain. Sehingga pikiran demikian, walaupun seseorang makan daging dengan pikiran yang demikian, itu tidak akan mengotori batinnya. Ya, sehingga memungkinkan walaupun dia adalah seorang non vegetarian, itu memungkinkan untuk bisa mencapai pembebasan. Bahkan Sang Buddha sendiri seperti yang tercatat di dalam kitab Tipitaka pun sebenarnya juga masih terkadang ketika ada umat yang yang mempersembahkan makanan dan di situ ada daging, Sang Buddha juga masih menerima. Jadi tidak menolak. Contohnya ketika sebelum beliau mencapai parinibbana, meninggal, itu kan juga menerima makanan dari seorang rumah tangga bernama Cunda. Nah, yang diterima adalah disebut Sukarmadawa, yang itu diterjemahkan sebagai daging babi. Ya, artinya bahkan Sang Buddha juga masih menerima persembahan daging. Tetapi untuk pikiran, sampai pikiran membunuh, ingin melukai, ya sudah tidak ada sebagai seorang arahanta. Dan kita sebagai seorang praktisi pun juga sama. Kita walaupun barangkali masih makan daging, tetapi kita tidak berusaha untuk misalnya berpikiran yang buruk, meminta orang lain untuk membunuh, apalagi kita membunuh sendiri, itu tidak mungkin. Jadi kalau ada ya sudah berupa daging, ya itu masih diperkenankan. Tapi kemudian tidak meminta misalnya, oh kamu sana membunuh ya, nanti dagingnya dimakan. Ya tidak demikian. Kalau sudah ada ya, berumah tangga pun juga kalau misalnya sudah ada misalnya di pasar, ya bisa beli juga. Asalkan jangan meminta untuk membunuh atau dirinya adalah membunuh. Itu yang harus diperhatikan. Maka pertanyaannya adalah apakah orang yang berumah tangga dan juga non vegetarian bisa mencapai pembebasan? Tentu ada kemungkinan bisa mencapai. Bisa ya Bante ya. Baik. Ya, semoga ini menjawab pertanyaan dari siapapun ya di luar sana yang sudah memposting ya pertanyaan tersebut di kolom komentar YouTube Buddha Dhamma Indonesia Bante. Baik. Sekiranya itu menjadi jawaban Bante. Terima kasih. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.